Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan membahas mengenai materi utama, yaitu dasar-dasar pendidikan. 2 poin utama yang akan dibahas yaitu terkait komponen pendidikan dan pendidik sebagai poin pertama, dan selanjutnya analisis dan pemetaan sistem pendidikan nasional sebagai poin kedua. Untuk poin pertama akan dibahas oleh Nur Azizah dan poin kedua akan dibahas oleh Eis Rina Handayani. Sebagai pengantar, akan kami paparkan sekilas terkait materi yang akan dijelaskan. Materi pertama yaitu komponen pendidikan yang membahas tentang pengertian pendidikan sebagai proses untuk mengembangkan potensi peserta didik. Dalam pendidikan, terdapat peran sebagai pendidik seperti guru, dosen, konselor, informator, pamong belajar, widyaswara, tutor, dan instruktur yang memiliki tugas berbeda sesuai konteksnya. Pendidikan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sebagai kodrat manusia atau kebutuhan alami, dan sebagai jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Materi kedua tentang analisis dan pemetaan sistem pendidikan nasional, yaitu membahas bahwa pendidikan adalah suatu sistem yang terdiri dari masukan, proses transformasi, dan hasil yang saling berkaitan. Masukan berupa informasi, energi, dan bahan-bahan pendidikan diolah melalui proses transformasi edukatif dan administratif dengan tujuan membentuk peserta didik secara kognitif, efektif, dan psikomotor. Proses ini dipengaruhi oleh suprasistem seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan biososial. Hasil akhir dari sistem pendidikan diharapkan mencetak individu yang mampu belajar sepanjang hayat, menjadi anggota masyarakat yang baik, serta berperan aktif dalam keluarga dan kehidupan beragama. Selanjutnya akan dibahas lebih detail pada video pembahasan berikut. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kita dapat merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu komponen pendidikan, yakni pendidik. Sebelum itu, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah sebelum memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bagi teman-teman semua sudah familiar dengan kata pendidik, sudah tahu mungkin apa itu pendidik. Pendidik mungkin orang mengajar, orang yang memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Langsung saja,
secara bahasa dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam bidang mendidik. Adapun dalam arti luas, pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang berusaha dan memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain. Dalam hal ini adalah peserta didik agar tumbuh dan berkembang potensinya menuju kesempurnaan. Jadi dalam arti luas, pendidik itu semua orang atau siapa saja yang berusaha memberikan pengaruh terhadap pembinaan orang lain. Itu dapat dikatakan sebagai seorang pendidik. Tidak hanya seorang guru yang mengajar di sekolah, seorang dosen yang mengajar di kampus dikatakan sebagai seorang pendidik, tetapi seorang pendidik juga itu semua orang atau siapa saja yang berusaha dalam hal memberikan pembinaan, memberikan potensi untuk peserta didiknya itu berkembang menuju kesempurnaan. Adapun menurut pendapat Bukhari Umar di sini menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik. Jadi pendidik menurut pendapat Bukhari Umar bahwasannya orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dikatakan sebagai seorang pendidik. Bertanggung jawab dalam hal di sini dengan cara apa? Ya dengan upaya mereka mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif. Potensi afektif itu kesanggupan atau kemampuan peserta didik dalam hal mengatur, menormalisasikan emosional, sikapnya, antusias mereka dalam hal pendidikan. Lalu ke potensi kognitif adalah kemampuan atau kesanggupan peserta didik dalam hal menerima ilmu, menerima pembelajaran. Lalu mereka menerapkan pembelajaran yang telah didapatkan dari seorang pendidik. Lalu potensi psikomotorik. Potensi psikomotorik di sini berkaitan dengan potensi kemampuan fisik peserta didik, keterampilan peserta didik itu sendiri. Nah, di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 tentang pendidik. Itu meliputi yang pertama ada guru, ada dosen, ada konselor, ada pamong belajar, ada widyaswara, lalu ada tutor, ada instruktur dan fasilitator. Bagi teman-teman mungkin sudah tahu guru itu apa, gimana, terus dosen, konselor, terus pamong pelajar. Mungkin nggak terlalu familiar di telinga teman-teman semua apa itu pamong pelajar. Jadi pamong pelajar di sini adalah guru sekaligus orang tua asuh. Jadi mereka itu sekolah berbasis asrama. Jadi peserta didik di sini tidak hanya diamati oleh para pembimbing atau yang mengajar, yang mengasuh mereka, akan tetapi mereka tuh tidak hanya membimbing di kelas, akan tetapi mereka juga membimbing di kehidupan sehari-hari seperti di rumah sendiri. Contoh halnya kayak pesantren gitu, mereka asrama gitu. Jadi itu dikatakan ruang lingkup pamong pelajar. Pamong pelajar adalah guru sekaligus orang tua asuh. Lalu widyaswara. Apa sih widyaswara? Jadi widyaswara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih pegawai negeri sipil pada pendidikan atau pelatihan diklat pemerintahan. Jadi widyaswara ini adalah seorang PNS, tapi mereka memiliki tugas, memiliki wewenang untuk melatih PNS lainnya, PNS pegawai negeri sipil dalam pelatihan diklat.
pelatihan diklat tuh lembaga pendidikan dan pelatihan, jadi diklat atau diklat pemerintahan. Lalu ada tutor, teman-teman pasti sudah tahu tutor. Jadi tutor tuh orang yang memberikan pelajaran atau membimbing kepada seorang atau sejumlah kecil siswa dalam pelajarannya. Jadi itu kelompok belajar. Nama kegiatannya contohnya saya les. Orang yang mengajarkannya, orang yang mendidik disebut dengan tutor. Jadi tutor ini yang mengajar, tapi dalam lingkup sekelompok kecil peserta didik, sekelompok kecil siswa gitu. Terus ada instruktur dan fasilitator, serta sebutan lain sesuai dengan kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Jadi pendidik di sini terbagi menjadi dua, ada pendidik kodrat dan pendidik jabatan. Apa sih pendidik kodrat itu? Jadi pendidik kodrat adalah orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak. Siapa orang dewasa yang mempunyai tanggung jawab utama terhadap anak? Ya tentu saja orang tuanya. Orang tua disebut pendidik kodrat karena mereka mempunyai hubungan darah. Namun karena orang tua kurang memiliki kemampuan, waktu dan sebagainya untuk memberikan pendidikan yang diperlukan anaknya, maka mereka memberikan sebagian tanggung jawabnya kepada orang dewasa lainnya untuk membimbing anaknya. Walaupun orang tua memberikan anaknya kepada seorang pendidik atau orang dewasa lainnya untuk membimbing anaknya, tetap saja orang tua dikatakan sebagai pendidik kodrat, pendidik utama, pendidik terutama bagi anak-anaknya. Orang tua menjadi pendidik utama dan terutama bagi anak-anaknya. Dia harus menerima, mencintai, mendorong, dan membantu anak aktif dalam kehidupan bersama agar anak memiliki nilai hidup, jasmani, nilai keindahan, nilai kebenaran, nilai moral, nilai keagamaan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut sebagai perwujudan yang peran mereka sebagai pendidik. Jadi seperti itu. Mereka adalah teladan utama bagi anak-anaknya. Lalu ada pendidik jabatan. Pendidik jabatan, pendidik di sekolah seperti guru, konselor, dan administrator. Mereka disebut pendidik karena jabatan. Sebutan ini disebabkan karena mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di sekolah, mentransformasikan kebudayaan secara terorganisasi demi perkembangan siswa, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mereka tuh adalah seorang pendidik jabatan. Mereka ditugaskan untuk memberikan pendidikan. Lalu kompetensi guru dalam UUD Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 pasal 10 ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik. Apa kompetensi pedagogik? Jadi kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Jadi seorang guru tuh harus memiliki kompetensi, harus memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan peserta didik. Sekurang-kurangnya tuh mereka harus mampu mengetahui, mereka harus paham, harus memiliki wawasan terhadap landasan kependidikan. Lalu mereka paham akan peserta didiknya. Bagaimana mereka mau mendidik peserta didik, tapi mereka tidak paham bagaimana peserta didik itu sendiri. Mereka tidak mengetahui bagaimana peserta didik itu. Lalu ada dengan guru, seorang pendidik tuh mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, misalnya kayak membuat RPU dan lain-lain. Lalu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
Jadi seorang guru itu harus mempunyai kemampuan, harus mempunyai kepribadian yang baik. Sekurang-kurangnya mereka harus memiliki keimanan dan ketakwaan. Mereka harus jujur, dewasa, sportif, dan mereka tuh menjadi teladan bagi peserta didiknya, menjadi teladan bagi masyarakat. Jadi peserta didik juga melihat gurunya, bagaimana gurunya berakhlak, bertindak dalam lingkungan. Kalau gurunya tidak baik atau kurang baik, seorang peserta didik melihat contoh, melihat teladan dari gurunya, maka mereka bisa saja mengikuti tindakan yang kurang baik dari guru tersebut. Seorang guru adalah teladan bagi peserta didik dan masyarakat, seperti itu. Lalu kompetensi profesional. Kompetensi profesional di sini ada kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mendidik peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam standar nasional pendidikan. Jadi seorang guru itu harus mempunyai kemampuan terhadap penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Bagaimana mereka mau mengajarkan ilmu, mau memberikan pengetahuan terhadap peserta didiknya, tetapi dia tidak mengetahui, dia tidak menguasai materi secara luas dan mendalam, maka bisa saja apa yang diajarkan itu kurang memenuhi standar kompetensi seperti itu. Lalu ada kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi seorang guru tuh tidak hanya monoton pada peserta didiknya saja, akan tetapi pada tenaga pendidik yang lainnya, terhadap masyarakat, bagaimana cara ia bersosial, bagaimana cara ia berlingkungan, bagaimana cara ia menghadapi lingkungannya, sehingga guru tidak kaku seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan yang berkaitan tentang seorang pendidik atau pendidik, salah satu komponen pendidikan. Mungkin buat teman-teman atau siapapun yang melihat video ini, jika kurang jelas mohon dimaafkan, jika ada kesalahan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isrina Handayani akan melanjutkan penjelasan tentang pendidikan sebagai suatu sistem, yaitu analisis dan pemetaan pendidikan nasional. Yang pertama ada analisis dan pemetaan, yaitu peta umum pendidikan nasional dalam model input-output. Yang pertama ada masukan. Masukan yaitu berupa informasi tentang pendidik dan peserta didik, energi pendidik yang terlibat dalam pendidikan, barang-barang pembantu pembelajaran, dan penghasilan nasional. Nah, masukan atau input ini merujuk pada siapa saja yang masuk dalam sistem pendidikan, terutama peserta didik yang terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Ini termasuk juga potensi awal dan latar belakang yang dibawa peserta didik ke dalam sistem pendidikan. Yang kedua ada transformasi, berupa beberapa komponen dan bentuk dalam transformasi pendidikan nasional, yaitu tujuan, organisasi, dan transformasi, yaitu administratif dan operasional. Transformasi ini adalah proses perubahan yang terjadi dalam sistem pendidikan. Komponennya meliputi, pertama ada tujuan pendidikan, yang kedua struktur organisasi pendidikan, yang ketiga transformasi administratif dan operasional seperti manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan pendidikan. Dan yang ketiga ada hasil.
yaitu orang-orang maupun peserta didik menjadi seorang yang dapat terus belajar dan mengembangkan kemampuannya. Hasil atau output yang dihasilkan dari proses pendidikan berupa pertama adalah informasi, misalnya data tentang perkembangan peserta didik dan pendidik. Yang kedua ada energi, yaitu keterlibatan aktif para pendidik selama mengajar. Dan yang ketiga ada barang atau produk, yaitu mendukung pembelajaran serta hasil yang berdampak pada penghasilan nasional. Selanjutnya yang kedua adalah analisis dan pemetaan suprasistem pendidikan. Sistem-sistem dalam suprasistem yang pertama adalah sosial budaya. Suprasistem adalah sistem yang lebih luas dan menaungi sistem pendidikan. Sistem pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai sistem besar. Yang pertama ada sosial budaya, yaitu nilai, norma, dan budaya masyarakat mempengaruhi pendekatan dan isi dari pendidikan. Yang kedua ada biososial. Biososial ini adalah kondisi biologis dan sosial peserta didik, seperti kesehatan, gizi, lingkungan keluarga. Yang ketiga ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro ini keterkaitan antara kondisi ekonomi masyarakat dan pendidik, misalnya kemampuan biaya pendidikan. Dan yang terakhir adalah politik. Politik yaitu kebijakan pemerintah, regulasi, dan arah pembangunan pendidikan. Kemudian yang ketiga ada analisis dan pemetaan masukan sistem pendidikan. Bentuk masukan sistem pendidikan nasional. Ada 3. Yang pertama berupa informasi produk dari yaitu berupa informasi produk dari kuantitas dan kualitas peserta didik, dan informasi operasional dari kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Nah, informasi ini yang pertama ada bahan olahan, yaitu kurikulum, silabus, dan rancangan pembelajaran. Kemudian bahan operasionalnya yaitu sarana prasarana, teknologi, biaya pendidikan. Sarana prasarana seperti yang menunjang pendidikan seperti bangunan, ruang kelas, perpustakaan, kamar mandi, dan lainnya. Kemudian teknologi serta biaya pendidikan. Yang kedua ada energi. Berupa energi manusia, peserta didik dan pendidik dalam pembelajaran, dan energi non-manusia seperti listrik, gas, dan lain-lain yang digunakan untuk pendidikan. Jadi energi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah manusia. Manusia itu adalah pendidik dan peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua adalah non-manusia. Non-manusia ini yaitu energi, seperti listrik, gas, teknologi, dan sebagainya untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bahan-bahan. Berupa bahan-bahan olahan yaitu kurikulum dalam program pendidikan dan bahan-bahan operasional seperti sarana teknologi dan biaya pendidikan. Nah, bahan-bahan informasi kuantitatif dan kualitatif peserta didik seperti jumlah peserta didik, kemudian mutu dan kemampuan, serta fasilitas-fasilitas yang ada di dalam sekolah tersebut, pendidikan. Yang keempat ada analisis dan pemetaan transformasi. Komponen sistem pendidikan yang pertama, tujuan pendidikan. Transformasi adalah proses perubahan atau pembentukan peserta didik melalui berbagai komponen. Yang pertama tadi yaitu tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan seperti mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada organisasi pendidikan, masa pendidikan, prasarana pendidikan, lalu sarana pendidikan. Isi pendidikan seperti kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, kemudian tenaga kependidikan, serta peserta didik itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua jenis proses transformasi. Yang pertama adalah transformasi edukatif. Proses pembelajaran yang mengubah sikap dan perilaku peserta didik dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif ini ialah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian afektif, yaitu sikap dan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir adalah psikomotor, yaitu keterampilan peserta didik. Yang kedua adalah transformasi administratif. Proses manajemen pendidikan yang meliputi perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, kemudian adanya kepemimpinan, pengawasan, serta pengembangan sistem pendidikan. Nah, proses dalam transformasi yang tadi telah dijelaskan yaitu tentang transformasi administratif dan transformasi edukatif, yaitu proses berlangsungnya fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yang sepertinya sudah dijelaskan, yaitu ada perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan. Dan yang kedua yaitu transformasi edukatif, proses berubah tingkah laku peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, seperti pengajaran, bimbingan, dan latihan dalam pendidikan. Dan yang terakhir adalah analisis dan pemetaan hasil sistem pendidikan. Adapun fungsi dan peranan, yaitu hasil pendidikan yang disampaikan kepada masyarakat yang menjadi suprasistemnya diharapkan dapat diserap sebagai pribadi yang mampu terus belajar dalam rangka terus meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor secara maksimal, anggota masyarakat yang baik, anggota keluarga yang baik, serta menjadi hamba Tuhan yang baik. Nah, selain itu, hasil akhir dari pendidikan yang diharapkan menghasilkan manusia yang terus belajar dan berkembang dalam segala aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik, kemudian menjadi anggota masyarakat dan keluarga yang baik, dan yang terakhir menjadi pribadi yang taat dan bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.